Mulai Pak. Kamu nanya. Salam Rahayu, Ki Pangestu. Kali ini kita akan membahas sejarah misteri yang ada di Pasir Luhur Banyumas tentang kisah perjalanan Raden Kamandaka. Silakan. Raden Kamandaka itu adalah putranya Kanjeng Prabu Siliwangi Pajajaran Jawa Barat. Ya, yang pertama. Yang pertama itu. Dan beliau itu memasuki di Kabupaten Banyumas itu memang itu sangat lama dan sangat luas lokasinya. Sampai dari Karanglewas ya beliau masuk Karanglewas terus sampai Kebocoran, Karangnangka, Kalikesur, Beji, Kutaliman. Beliau menjajah daerah situ dan sampai Kaliputra, Lemahwangi, terus sampai ke Batur Golek, Batur Bedil, Batur Macan, dan sampai ke Batur Agung. Batur Macan itu di mana Pak? Di dekat Gunung Cendana. Nah, di Batur Agung itu beliau betapa di Batur Agung. Betapa di Batur Agung itu lama sampai mendapat pangsit baju Tunggas Sarung. Setelah itu terus beliau lama-lama itu nggarwa Dewi Ciptaroso, putrinya Kanjeng Hadipati Pasiluhur. Jadi Batur Agung itu bukan petilasannya Kamandaka, cuma tempat pertapaannya. Jadi di Batur Agung itu petilasannya Mbah Agung. Mbah Agung itu adanya manusia pertama di sini. Dan Syekh Mangunjari itu orang yang menyebarluaskan agama Islam. Setelah beliau menggarwa Dewi Ciptaroso, putrinya Kanjeng Hadipati Pasiluhur, terus di Batur Agung itu dimusikan untuk orang-orang yang menginginkan sejarah atau berdoa. Tapi kalau sisi mistis yang pernah dialami Bapak itu apa? Sosok harimau atau prajurit? Lah, kalau sistem mistis itu di Batur Agung itu selama saya bekerja di situ aman, tidak ada apa-apa. Karena saya bekerja di Batur Agung itu sudah mencapai 31 tahun. Bukan setahun 2 tahun. Cuman saya ini sebagai keturunan juru kunci yang ke-9. Tapi setelah sampai saya itu harus melalui pemerintah. Saya ditugaskan oleh Dinas BPJB Provinsi Jawa Tengah yang kantornya di Prambanan. Maka dari itu kalau kamu kok misalkan kok mau syuting di Batur Agung atau mau artinya itu mengembangkan Batur Agung itu harus ada pengetahuan dulu dari kantor. Nanti jadinya enak. Kantornya itu di Jogja, Prambanan. Kantor dinas Purbakala. Jadi karena di Batur Agung itu masuknya provinsi Mas, bukan masuk kabupaten. Kabupaten cuma mengetahui. Itu kadipaten di Pasir Luhur tuh dibagi berapa? Ada 2 atau 1 Pak? Itu kan kadipaten kan dulu kan namanya Kadipaten Merapat. Dulunya Kabupaten 1 tapi di Merapat. Nah, kalau Kadipaten Salangkuning itu di mana? Loh, kalau Salangkuning aku nggak tahu. Berarti hanya Pasir Luhur di sini. Kadipaten itu kalau yang namanya Kadipaten Merapat itu kan
ada di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap. Kadipaten itu kayak kerajaan kecil, bukan kabupaten. Nah, itu adanya itu di Karangwas itu ada. Berarti Pasir Wangi, Lemah Wangi. Kalau Lemah Wangi itu di Kalipaku. Itu sejarahnya gimana Lemah Wangi? Lemah Wangi itu di daerah Kalipaku. Sejarahnya gimana Pak? Sejarahnya itu ya nanti kalau kamu supaya jelas itu ya kamu nanya aja ke juru kunci sana Lemah Wangi. Karena saya kan cuma merawat di sini. Jadi misalkan kalau kamu nanya sejarahnya gimana itu saya nggak tahu persis. Yang dikenangkan pusaka Raden Kamandaka itu apa? Jenis apa? Kujang. Itu baju tunggu sarung. Oh, kerak. Iya. Beliau tawar di sini mendapat wangsit baju tunggu sarung. Setelah dapat wangsitnya beliau terus ngambilnya itu di Kabunan. Katanya konon dulunya kalau di tusuk dengan keris sampai ininya keluar darah tapi dia masih hidup. Nah itu kalau kayak gitu aku kurang tahu. Jadi tahunya itu menurut ceritanya itu beliau mendapat baju lutung kasarung. Kalau bajunya dipakai menjadi lutung, kalau dilepas menjadi Kamandaka. Berarti kalau di pohon besar itu banyak kan kayak sosok harimau ya Pak? Di sini? Iya. Oh enggak ada. Tapi aku merasakan di situ kayak ada harimau besar. Nah kalau itu ya mungkin ya leluhur yang ada di situ lah. Tapi secara wujudnya saya belum tahu. Salam. Dan di pagar di situ dari penglihatan saya itu kayak ada prajurit Pasir Luhur dan satunya prajurit Sumedang Larang. Ya memang karena beliau leluhur yang dari situ mengasih tahu kepada kamu ya siapa tahu. Berdatang ke sini masuk nginjak tanah lapangan Baturagung kok aku agak merasakan berbeda dan yang dari kesini apakah ada aku bisa menyatu dengan dia. Alhamdulillah menyatu, tapi khawatirnya Gunung Slamet meletus. Nah kalau itu kan sangat secara warna itu di situ saya selama 30 tahun belum pernah artinya kelihatan harimau. Ya mungkinnya cuma Sisilah dari Prabu Siliwangi saja. Ya cukup sekian ya Pak. Cukup sekian sejarah kisah perjalanan Raden Kamandaka di Banyumas, Pasir Luhur. Salam Rahayu, Sagung